Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah datang lagi pada materi terakhir pada sidang semester lidah pada mata kuliah farmaseutika. Oke, pada materi terakhir kita akan membahas tentang suppositoria dan besaris. Apa sih itu? Nah, kita akan bahas dalam 5 atau 10 menit pertemuan kali ini. Oke, suppositoris atau supo. Apa sih itu supo? Supo adalah sediaan padat, kadang juga disebut sediaan setengah padat yang bentuknya sesuai digunakan melalui rektum atau melalui anus, dan basisnya yang digunakan dia akan meleleh pada suhu tubuh atau larut dan campur saat kontak atau masuk ke dalam mukosa scratching atau pada mukus masuk ke dalam rektum tadi. Jadi ada dua minimal, ada dua persyaratan apa sih itu supo. Untuk menjelaskan supo itu apa, yang pertama adalah dia sediaan padat atau sumber padat yang digunakan melalui rektum. Nah itu yang kedua basisnya saat digunakan dalam suhu tubuh atau pegang aja dia akan meleleh. Apakah harus disimpan suhu kulkas, suhu dingin atau dalam kulkas? Bisa iya, bisa tidak, tergantung nanti dari suhu ruangannya, apakah dingin ataukah yang panas. Jadi suhu tubuh sekitar 33. Jadi kalau ruangannya panas misalkan, ya mau nggak mau harus dalam kamar pendingin. Itu yang berhubungan dengan suhu terkait suhu tadi. Jadi dia akan meleleh pada suhu tubuh atau saat masuk ke dalam mukosa atau ke dalam tubuh. Nah, kenapa sih kok masih membutuhkan supo? Padahal kan bentuknya nggak familiar, sama. Yang kedua, orang itu nggak senang makainya kan, karena nggak lazim. Nah, ternyata ada beberapa keuntungan. Yang pertama adalah supo ini dia digunakan untuk efek lokal yang digunakan melalui rektal tadi, lewat mukosa tadi, rektal mukosa atau lewat dubur. Nah, kemudian beberapa obat dapat menyebabkan iritasi. Nah, iritasi ini bisa dihindari dengan menggunakan obat yang tidak diminum, jadi lewat mukosa rektal atau lewat dubur tadi. Nah, beberapa obat memang digunakan melalui oral, dia akan menyebabkan iritasi pada mukosa lambung. Nah, dengan melalui rektal maka tidak melalui GI tract atau tidak melalui mukosa lambung, sehingga tidak menyebabkan iritasi pada lambung. Yang ke selanjutnya, pada pasien yang dia tidak dapat menggunakan obat oral, seperti dia mual muntah, kemudian tidak bisa menelan, maka obat ini cocok digunakan. Kemudian yang terakhir ini menghindari FPE, First Effect, metabolisme di dalam hati. Tentu saja selain keuntungan pasti ada kerugian. Nah, kerugian tadi dia nggak bisa diterima beberapa pasien atau beberapa budayanya, karena memang agak aneh, baik suku atau maupun sediaannya gimana untuk vagina tadi. Nah, itu kurang pertama. Yang kedua, mungkin juga akan susah digunakan kalau menggunakan diri sendiri. Biasanya akan membutuhkan bantuan dari orang lain atau pasiennya sudah ahli, sudah pernah melakukan. Kemudian yang terakhir, ternyata absorpsinya itu agak susah untuk diprediksi secara in vivo, karena ya itu tadi masih melalui rektal, sehingga belum terlalu dapat diprediksi. Tadi supo. Kemudian misalnya besar adalah tipe dari supo, sebenarnya supo, namun penggunaannya untuk vagina. Bentuknya sama, tapi ukurannya biasanya akan lebih besar. Nah, contoh besar ini kan untuk beberapa budaya juga susah kan digunakan. Itulah salah satu kerugian atau kelemahan dari si suppositoria ini. Oke, selanjutnya. Oke, di sini ada, kita langsung ke jendela prinsip pembuatan dari supo atau besar ini. Sebelum kita membuat, di sini ada beberapa permasalahan saat mau membuat formulasi dari suppositoria ini atau besar juga. Nah, problemnya atau masalah ini biasanya kan muncul saat zat aktif atau obatnya ditambahkan ke dalam basis, di mana densitasnya atau berat jenis dari zatnya berbeda dari basisnya, sehingga membutuhkan
koordinasi khusus atau membutuhkan perlakuan khusus sehingga perhitungannya tepat. Nah, itu dinamakan displacement value. Displacement value is defined as the quantity of medicament that displace one part of the basis the base-nya. Oke, jadi di sini displacement value itu digunakan untuk perhitungan jumlah apabila ada biji yang berbeda antara zat aktifnya dengan basis, para jenisnya berbeda. Nanti akan beberapa tabelnya. Contoh seperti ini. Ya, mungkin nanti kurang jelas tapi silahkan dicari contoh. Nah, pilih nih. Dia memiliki nilai spesimen value 1,3, aspirin 1,1 dan seterusnya. Contoh, pada penggunaan resep di sini perintahnya siapkan atau buatlah 6 protein fosfat supo 60 mg. Nah, satu supo maka dibutuhkan 60 mg protein kan, kemudian menggunakan fosfat BP tergantung dari bentuk basisnya atau bentuk cetakannya. Misalkan kita menggunakan molding yang 1 gram, maka kalau membuat 6 bisa dipaskan 6, tapi biasanya kesulitan dalam pencetakannya sehingga kita melakukan perhitungannya supaya tidak berkurang bisa menggunakan 10 di contohnya. Mau 6 plus 10% silakan, ada masalah, atau dikalikan 7 ada masalah, tapi intinya minimal ini kalikan 6 itu paling minimal dan dilebihkan 10%. Oke, tadi di tabel ada protein fosfat display value-nya adalah 1,1, maka kita lakukan perhitungan. Nah, di sini 1,1 protein fosfat dia menggantikan 1 gram dari basis. Kita coba langsung ke perhitungan. Nah, di sini kan yang dibutuhkan sebenarnya untuk 10 supo membutuhkan 600 mg atau 0,6 gram. Ini dibagi dengan displacement value-nya. Jadi ini 1,1, maka 0,6 dibagi 1,1 didapatkan 0,55 gram basis, sehingga basis yang diambil yang seharusnya 10 gram tadi ini, maka dijadikan 10 gram kurangi 0,55 karena ada berat jenis yang berbeda. Oke, sehingga beratnya ya ini 9,45 gram itu untuk displacement value. Oke, sekarang ke pembuatan subu dan series preparation. Jadi yang pertama tentu saja siapkan bahan, pilih mold atau wadah atau tempat subunya. Beberapa kasus kadang diperlukan lubrikan, contoh likuida parafin. Nah, bila ada bahan yang tidak larut atau bentuknya kasar, haluskan dulu. Dan yang terpenting saat bentuknya adalah jangan terlalu memanaskan terlalu tinggi basisnya, sehingga nanti akan membuat basisnya dia nggak stabil. Kalau udah rusak dia nggak akan kembali lagi. Jadi ini penting untuk mengetahui berapa sih panasnya atau titik ukur dari si basis. Misalkan betul-betul 60, maka kita panaskan cukup 50 saja. Oke, bahan yang tidak campur baik bentuk cair atau padat tambahkan ke basis, gunakan teknik levigasi. Oke. Kemudian setelah bahan tercampur, leburkan, masukkan ke cetakan dan dinginkan. Jadi saat melakukan cetakan jangan dalam posisi terlalu panas tapi sudah agak dingin, masukkan ke dalam cetakan, masukkan ke dalam air pendingin untuk menjadi suatu suppositoria. Nah, ini contoh resep atau yang bisa teman-teman kerjakan. Nanti coba dihitung jumlahnya yang diinginkan. Jadi ini 6 di sini adalah suruh membuat 6 supo. Bagaimana cara perhitungannya? Ini silakan dicoba. Ini master formulanya. Ini kasus pertama dan ini kasus yang kedua. Disuruh juga membuat 3 supo. Oke. Untuk etiket yang perlu diperhatikan adalah for rectal use only. Jadi tidak hanya pakai barangan untuk obat luar, namun untuk digunakan melalui dubur. Itu yang cukup penting pada informasi pada pasien yang tertulis di etiket. Baik, terima kasih. Untuk pembahasan kita lanjutkan di kolom komentar atau kita diskusi di grup. Terima kasih. Assalamualaikum.